96 FM Mercury, informatif inspiratif. Pagi hari ini saya bersama Bu Novi dari MSC Consulting. Selamat pagi, apa kabar? Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, selamat pagi. Mercury dimanapun berada dan juga Mbak Indah. Narasumber kita pagi ini. Ya, Mbak Indah ini dari Global Sejahtera Abada. Nama lengkap beliau itu adalah R. Indah Puspitaningrum. Ini darah biru toh? Mboten, darahnya sama. Oh, merah ya? Sama merah. Udah pernah dicek merah ya? Sampun. Nah, kalau R-nya ini apa? R itu nama dari keluarga yang memang ada ada keturunan gitu ya? Ya, kalau ngomong keturunan tuh kok gak enak ya? Keturunan apa? Keturunan bapak ibu. Ya udah panggil akrab Mbak Indah aja, kan ini udah eranya milenial lah ya. Tapi itu tidak boleh ditinggalkan karena itu kan memang asal usul begitu ya. Mbak Indah sehat? Alhamdulillah sehat, semangat harus. Semangat harus ya. Ya. Dan PT Global Sejahtera Abada, beliau ini selaku GM. Cerita dong, PT Global Sejahtera Abada itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Ini holding company kah atau apa monggo Mbak Indah? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi terkait dengan PT Global Sejahtera Abada, kami merupakan grup sister company dari Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Jadi berdiri dulunya adalah Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Rumah Sakit Wiyung Sejahtera ya. Core bisnisnya itu ya. Ya, kemudian di tahun 2016 ada aturan baru bahwasanya PT Wiyung Sejahtera hanya boleh menaungi perumah sakitan saja. Unit bisnis yang lainnya termasuk klinik, ambulan, medical check up, kemudian unit bisnis yang lain tidak boleh. Oh, klinik itu beda dengan rumah sakit ya Mbak Indah ya? Oke. Beda. Akhirnya 2016 terbentuklah PT Global Sejahtera Abada. Begitu Mas. Bukan abadi ya, tapi abada. Abada itu menurut owner Dr. Mutadi bahwa itu dalam Quran abadi itu abada namanya. Oke. Ya. Lebih mendekatkan ke situ ya. Nah, kliniknya ada di mana? Kalau kami ada 3 klinik. Yang pertama Global Sejahtera Abada 1 di Pandaan. Oh, nama kliniknya Global Sejahtera Abada ya? 1. Kemudian yang kedua Global Sejahtera Abada 2 yang ada di Kutisari Indah Utara. Itu yang kedua ya? Ya, keempat nomor 17. Yang ketiga Global Sejahtera Abada 3 yang di Lakar Santri 61 Surabaya. Oke, sudah ada 3 ya? Dan masing-masing klinik itu selain jadi vaskes tingkat pertama juga ada laboratoriumnya? Betul. Semua klinik ketiga-tiganya? Betul. Gitu ya? Oke. Baik, luar biasa. Pandemi so far so good? So far so good karena so good ya, karena banyak orang sakit malah tidak berdoa ya, tidak berdoa. Tapi kan ya kalau banyak orang sakit ya apa kalau enggak ke klinik ya? Ya apa Mbak Novi? Ya. Ya, tapi itulah. Oke, baik, hari ini Bu Novi sebagai pakar SDM itu menawarkan untuk bagaimana menjaga kesehatan mental karyawan dalam masa krisis. Emang ketika krisis sangat dipastikan mental karyawan ini up and down ya? Up and down pasti. Ya, gimana? Kenapa hari ini kita bicara soal mental karyawan? Apakah sudah banyak mental karyawan yang menceng karena krisis atau gimana Bu Novi? Mentalnya krisis. Mentalnya krisis, betul. Oke, jadi kan meskipun saat sekarang nih alhamdulillah Jatim sudah masuk ke level 1 betul. gitu kan. Sudah lebih aman gitu, Surabaya juga seperti itu, tapi rasanya ini kan belum selesai ya, pandeminya ini belum selesai. Kita masih harus tetap waspada, tetap harus jaga prokes seperti halnya di masa-masa kemarin. Nah, ini kan situasi yang kalau mau dibilang krisis gitu, itu mungkin juga belum selesai sepenuhnya gitu kan. Dan ya kenapa ini saya bahas dan kali ini kita manggil dari background rumah sakit karena ya beliau ini adalah orang yang benar-benar berkecimpung langsung dan berhadapan langsung dengan para nakesnya yang gitu ya. Yang mereka harus terjun saat itu langsung dan mungkin tidak harus istilah secara waktu pun harus full time dan sebagainya dengan para pasien seperti itu. Dan karena itu kita manggil itu benar-benar krisis yang dari bisnis beliau ini benar-benar juga luar biasa mengatasinya. Dan itu tadi kenapa kita pagi ini ngundang beliau untuk membahas pagi ini. Tapi lepas itu dari itu semua, kalau saya amati bahwa
situasi saat sekarang ini mau nggak mau, kalau mungkin beberapa saat yang lalu saya juga sudah membahas bahwa orang dulu awalnya kepinginnya itu kayak kerja dari rumah gitu kan setelah kemudian dirasakan kerja dari rumah, ternyata kerja dari rumah itu ternyata tidak gitu semuanya happy gitu ya. Ada yang bisa menerima, tetapi juga saya lihat masih banyak teman-teman yang juga unhappy lebih karena yaitu tadi mereka lebih merasa lebih hektik, terus kemudian lebih kalang kabut seperti itu, terus kemudian bosen kali ya. Bosen juga, terus hektik itu karena meeting itu malah justru nggak berhenti. Kalau teman-temannya saya dengar dan saya juga ngalami itu ya, mulai jam berapa gitu. Bahkan kalau misalnya ini bisa satu orang itu ngadep 3 meeting gitu bersamaan, karena bisa dilakukan bersamaan. Nah, situasi yang seperti ini kan terus pastinya akan menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan sebelum pandemi saja itu juga ada report-report yang menyatakan bahwa banyak karyawan itu juga yang mengalami gangguan atau kesehatan mental gitu ya. Yang ini tentunya kenapa harus dibahas pagi ini, karena pengaruhnya ke produktivitas. Pengaruhnya ke produktivitas. Jadi sebelum pandemi orang sudah ada yang merasa burnout, kelelahan kerja dan sebagainya. Ditambah pandemi, situasi krisis yang makin banyak ketidakpastian, dan juga misalnya bekerja di sektor-sektor yang memang harus tetap beraktivitas. Nah, ini situasi ini menjadi makin double gitu. Nah, karena itu maka kita mau membahas bagaimana sih sebenarnya peran manajemen atau perusahaan itu ikut menciptakan atau memfasilitasi bagaimana supaya karyawan-karyawan itu juga merasa bisa bekerja dengan baik, dengan lancar seperti biasa, dan juga itu tadi target perusahaan tetap terjaga. Oke. Dan hari ini spesifik karena yang hadir adalah Mbak Indah mewakili Global Sejahtera Abada. Yang core bisnisnya adalah kesehatan, rumah sakit dan klinik. Maka kita akan bicara juga nanti bagaimana kemudian rumah sakit itu menghadapi situasi krisis, apa saja tantangannya, yang paling berat apa. Tetapi terima kasih Bu Novi, ini ada survei online, bukan di Indonesia, tetapi mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu parameter diskusi kita pagi hari ini, bahwa Asosiasi Kesehatan Mental di Hong Kong menyebutkan 87%, angka yang lumayan sangat tinggi ya. 87% karyawan dilaporkan mengalami stres dan gejala kecemasan akibat pekerjaan selama pandemi COVID-19. Bagaimana rumah sakit yang selama ini juga kita nggak ngomong soal rame nggak rame lah ya, pastinya rame. Tapi yang penting juga adalah tantangan terberatnya apa yang dihadapi, Mbak Indah. Baik, terima kasih. Kalau tantangan terberat di awal pandemi 2020, karena memang begitu kita tidak menyiapkan dari sisi akan adanya virus tersebut masuk. Jadi layanan yang diberikan kemudian ya layanan standar. Begitu masuk dan banyaknya pasien dan rumah sakit wajib menerima, tentunya yang harus kami siapkan adalah SOP dulu ya Mbak. Awalnya kalau memang itu tidak kondisi pandemi. Namun adanya kondisi pandemi, mau tidak mau langsung diterima, dan kita banyaknya info-info yang disampaikan bahwa ini nanti kalau kena begini, ini kalau kena begini. Sedang kita belum menyiapkan secara detail, terutama dari sisi psikis, kemudian kebutuhan alat-alat, kemudian APD yang harus digunakan. Jadi kami menyampaikan kepada karyawan dengan menyiapkan karyawan itu, ya sudah, kita harus layani dengan kondisi-kondisi standar yang kita punya. Kemudian kan baru banyak aturan yang terbit dari pemerintah, terutama kalau rumah sakit ataupun klinik di bawah Dinkes Kota Surabaya. Terbit aturan yang memang dari satu aturan belum baku, kemudian muncul lagi satu. Bingung juga ya waktu itu ya. Bingung di awal. Jadi kesiapan mental kita sampaikan, bismillah, kita pelayanan, gunakan APD lengkap, dan APD pada waktu itu belum standar. Yang kita punya hanya GON. Hampir semua rumah sakit yang punya adalah GON. GON. Terus belum standar apa medis? Belum, karena memang pada waktu itu Nyensewu kan tidak berharap adanya virus. Jadi yang kita lakukan ya standar. Memang kalau dalam layanan perawat, dokter menggunakan GON, kemudian shower cap ya standar yang dipunya. Tapi begitu adanya virus itu datang, kemudian indikasinya itu kan berbeda-beda tiap pasien. Ada yang datang hanya panas, kemudian ada yang datang hanya ini. Jadi pelayanannya standar kita berikan. Nah, itu yang membuat teman-teman dengan berita sana sini,
Ada begini. Ya, jadi tantangan kita memberi kekuatan, berikan layanan yang terbaik. Standar dasar yang kita punya lakukan. Jadi pembackupan yang kita lakukan karena memang kita dibagi dari beberapa divisi, masing-masing dari pimpinan kita ajak diskusi, kemudian kita dekati para karyawan kita, berikan layanan yang terbaik, jangan takut. Meskipun toh ada ketakutan juga dari sisi kami, tapi kami harus memberi penguatan kepada teman-teman, baik itu nakes, kemudian teman-teman yang dari sisi non medis, karena tetap harus ketemu secara administratif, kemudian secara bertahap kan kita harus bangun sistemnya, pasang pelang. Itu bertahap tapi kita lakukan dengan cepat, dengan instruksi-instruksi yang diberikan baik Bu Gubernur, baik Bu Kadinkes, baik Bu Wali Kota. Demikian, Mbak. Ya, oke. Jadi saya menangkap, saya berusaha membayangkan di awal-awal itu justru yang dihadapi manajemen itu adalah bagaimana menenangkan nakes karyawan. Betul. Iya, ya. Nakes-nakes itu karena mereka yang bersentuhan langsung dan kemudian si pangsiur masih takut banget gitu. Bayangkan kalau itu saya gitu, saya aja juga pasti loh ini opo iki tak cekel Kak. Ya opo Kak tak cekel itu nanti tidak sesuai prosedur gitu ya. Lalu apa yang selain penguatan, seperti apa bentuk penguatannya waktu itu Mbak Indah? Penguatannya yang kita lakukan adalah satu, kemudian dengan adanya tadi disampaikan sama beliau, mulailah kita hampir tiap 2 hari sekali Zoom meeting. Setelah dia turun jaga, itu kita lakukan evaluasi. Kemudian kan dengan tren yang cukup naik, kelelahan pasti. Dari kelelahan itu baik skill-skill khusus itu kita mencoba merangkul itu bahwasanya kita tidak sendiri, kita sama-sama bahwa ini dunia, bahwa ini pandemi dunia. Jadi yang kita lakukan, yang sewu, jadi dari sisi kita ada bintal. Setelah kita ada bintal, bimbingan mental itu banyak doa ya. Ya, itu kita lakukan juga sudah tidak ketemu by Zoom, dan langsung dipimpin oleh owner, karena ownernya sendiri Ustadz. Jadi dipimpin sendiri oleh owner untuk memberikan. Bukan dokter ya ownernya ya? Ownernya dokter, putra mantunya dokter, pemuka agama juga. Dokter pemuka agama. Jadi dari situ diberi penguatan secara psikisnya, kemudian mental kita naikkan karena jujur nyun sewu tidak mungkin tidak akan kena praktisi kami. Pasti. Jadi itu juga yang mau saya tanyakan. Sempat mengalami bahwa beberapa nakes kena terpapar positif ya, pasti. Mbak Indah ya. Nah itu bikin ribet juga. Apa namanya bikin mental down lagi gitu Mental down lagi itu karena kami berpikirnya pada waktu itu, waduh karyawanku kena. Itu karena dia juga punya anak, punya suami, punya istri. Jangan sampai terjadi karena pada waktu itu belum bisa diprediksi. Apa yang harus dilakukan tetap. Sampai ada yang memang karyawan kami sampai sekarang itu masih penyembuhan secara mental. Oh ada ya? Ada. Jadi penyerangannya itu macam-macam tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau kita kondisinya kuat, mungkin panas, tinggi dan lain sebagainya langsung dilakukan. Tapi kalau di tubuh kita ini ada sesuatu yang memang penyertanya, itu agak berat biasanya. Dan sampai sekarang 1 orang yang masih kita siapkan untuk menjadi sembuh pelan-pelan memang. Dan itu sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dan luar biasa. Ya bersyukurnya hanya 1 orang begitu ya. Alhamdulillah. Kan orang Jawa kan selalu kayak gitu. Masih ada syukuran lah mek situ gitu ya, enggak banyak gitu ya. Tapi ya tetap aja jadi pekerjaan gitu ya. Nah, sempat turun nggak produktivitas mereka? Tadi Bu Novi menggarisbawahi bahwa ini kalau rumah sakit kan memang agak spesifik gitu ya. Kalau di industri mungkin manufacturing beda. Tapi ketika ada paparan, ketika kemudian orang menjadi semakin cemas ya, sesama mereka kan, koncoku kena gitu kan. Akhirnya seperti apa Bu Ina bisa menggambarkan nggak waktu itu produktivitasnya ataupun pelayanannya gitu? Kalau produktivitas setelah berjalannya waktu, kemudian terbit aturan-aturan yang memang menyertai, yang memang dicoba oleh pemerintah untuk menyertai pandemi ini. Jadi kemudian apabila memang pada waktu itu kami begitu ada yang isoman, secara otomatis karyawan kan berkurang. Nah kemudian diterbitkan aturan juga terkait itu membuka relawan nurse. Relawan nurse. Jadi perawat. Nurse. Jadi itu bisa membantu untuk lini-lini yang dasar. Karena kan kalau relawan itu yang stok siapa? Sorry, bahasanya stok. Itu yang memerintahkan Dinkes, kemudian kami buka.
Jadi mereka yang open lulusan, ya. Iya. Yang lulusan ya. Baru lulus. Terus kayak istilahnya kesempatan magang lah kerja, ya istilahnya. Magang, istilahnya magang. Jadi praktek langsung. Iya. Pasien COVID. Pasien COVID. Nah, itu biasanya ditempatkan di lini-lini yang sangat aman. Karena memang banyak yang memang baru lulusan. Karena kalau yang sudah lulus lama kan tentunya sudah bekerja semua. Ini ditempatkan pada lini-lini khusus yang memang tidak membebankan di mereka. Jadi menjadi asisten. Jadi asisten tetap tapi prokesnya jalan, APD jalan. Iya. Gitu. Oke. Baik, menarik ya. Bu Novi mau komentar? Oh ya, ini saya bisa membayangkan bagaimana hektiknya gitu ya, rumah sakit pada saat itu dalam mengelola karyawan-karyawannya yang mereka harus berhadapan langsung. Nah, pertanyaan sebenarnya saya justru pengen bertanya ini. Kan tadi jangan banyak menggantikan tugas saya lah. Enggak penasaran soalnya. Monggo silakan. Dapat gambarannya. Ya. Kan tadi secara jumlah juga sudah berkurang gitu kan. Terus bahkan dulu saya sempat mendengar kabar bahwa beberapa nakes itu istilahnya menolak gitu loh, menolak untuk ini terjun gitu loh, nggak mau untuk penanganan COVID ya. Iya. Istilahnya mereka juga khawatir dengan kondisinya paparannya, gitu yang masih muda yang punya keluarga tadi seperti itu, gitu kan juga punya kekhawatiran masing-masing seperti itu. Nah, waktu itu itu terjadi juga ya? Jadi yang kami lakukan seperti tadi, mental kami kuatkan, kami selalu sampaikan kami membersamai teman-teman yang ada di lapangan. Jadi kita mulai dari direktur, kemudian dari owner, terutama penguatan dari sisi batin. Itu owner luar biasa. Jangan takut, kami membersamai kalian semua. Jadi kalau memang disampaikan sama owner bahwasanya tidak ada yang tidak kepengen kena, tetapi dalam memberi layanan apabila itu terjadi kena, itu berarti adalah pilihan. Jadi kekuatan mental, kekuatan psikis yang diberikan oleh owner itu luar biasa. Kami membersamai kalian. Itu menjadi dukungannya luar biasa. Dukungan ya, bahkan sampai turun langsung itu yang luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Silakan. Sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh Mbak Indah. Tapi masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Cuman kita harus ke pesan-pesan dulu. Ya, hari ini kita memang insight-nya luar biasa ya. Bu Novi emang pinter pilihin teman untuk kita aja diskusi gitu ya. Saya sampai speechless soalnya banyak hal yang kemudian selama ini kita, Bu Novi ya, selama ini kita cuman membayangkan begitu, sekarang kita bicara dengan yang terlibat langsung gitu. Apalagi posisi Mbak Indah ini adalah GM dan kemudian sangat incas banget begitu dengan para karyawan dan sangat cocok juga untuk menjaga kesehatan mental karyawan dalam masa krisis. Mbak Ina, butuh waktu berapa lama untuk kemudian bisa membuat teman-teman nakes Anda itu dalam tanda petik menjadi familiar dengan ini pandemi, ini harus dijaga, nggak usah takut berlebihan, nggak seperti awal-awal. Butuh waktu berapa lama, Mbak? Kurang lebih kami memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa ini adalah dunia, bahwa ini pandemi. Ada orang yang menyebut kalau bahasa Jawa itu pagebluk gitu loh, Mbak. Ya, pagebluk. Ya. Jadi dari sisi itu tetap teman-teman mulai merasa nyaman, kemudian itu setelah 3 bulan. Karena kan dia juga punya asosiasi. Kemudian ada kalau dokter ID, kalau perawat ada BPNI. Jadi masing-masing kan selalu diskusi. Dan masing-masing instansi ini juga memberikan wawasan karena dia ada grup-grup. Ada grup-grup WA, ada grup yang memang ini akhirnya meskipun tidak berjumpa ya lewat situ disampaikan dan sambil mereka juga membaca ternyata begini. Itu mulai mereka bisa familiar 3 bulan. 3 bulan setelah diumumkan oleh pemerintah ya. Ya, resmi bahwa ini adalah Maret, April, Mei, Juni lah ya, Juni, Juli lah ya. Betul. Kan insya Allah Mei, Juni, Mei itu kita Juni ya. Kalau nggak puasa tahun lalu Mei itu mereka mulai lebih terbiasa pakai APD lengkap. Awal-awal berat banget itu ya. Sumuk banget ya. Berat. Tidak bisa dilepas kalau belum jam kerjanya. Nah akhirnya pada waktu puasa lebih intensitas pengen minum, pengen ini kan lebih berkurang itu mulai lebih blessingnya waktu disuruh malah puasa. Jadi harus menahan gitu ya. Satu kemudian mereka tuh menikmati memang ya banyak penguatan dari pemerintah dari sisi dinas juga bahwasanya Anda itu garda depan.
Jadi ya memang harus memberikan layanan. Kemudian hampir semua rumah sakit kan juga diminta karena memang overload ruang untuk rawat inap. Jadi alhamdulillah 3 bulan lah. 3 bulan ya. Nah selain bintal, orang kan nggak cukup cuma dapat bintal tuh. Ya. Kena bintal terus tapi mangane gak enak-enak ya. Artinya dipertimbangkan juga itu ya. Ya sangat. Pemenuhan vitamin. Terutama vitamin ya. Vitamin. Jadi vitamin tetap diperhatikan. Selain prokes jalan, yang menjadi hak-haknya juga diberikan. Kemudian yang memang untuk membackup dari sisi teman-teman itu juga diberikan. Oke, kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Sumarbito. Iya, ini kan kalau pakai APD itu kan sumuk ya, dan pasti berkeringat, ya lah. Uang sekarang via Valen itu nggak pakai APD, keringetnya kan bau, harus pakai deodoran itu, iklan itu, iya lah. Jadi pasti itulah, bau badan itu pasti. Dan nanti nggak enak, risih kan gitu ya. Masa sekarang kalau beberapa jam itu ya kita lepas, kita mandi yang gitu ya kan. Ini kan lucu dan lagi apa itu gimana? Apa APD-nya sudah dibikin, dia itu tidak menjadi derah ya. Itu gimana caranya? Coba dibiasakno pun, karena badan manusia itu pasti apa itu mengeluarkan keringat. Apalagi kalau tidak di ruangan ber-AC, ya kan repot. Jadi kadang-kadang mesti ada yang nyolong-nyolong dibuka, ya kan? Gimana caranya begitu? Kalau dibuka jadi mesti ketularan. Tapi enggak, kena penyakit kulit loh. Ya apa? Lek sumuk terus kulitnya apa? Keringetan numpuk kena penyakit kulit. Caranya gimana? Ada deodoran atau bisa via Valen iso bau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke penelpon berikut. Mas Dewa silakan. Assalamualaikum, salam sehat. Ya, salam sehat, Mas. Waalaikumsalam. Monggo silakan, Mas. Tadi saya nggak mau komentarin pendapat pertama, tapi gampang kok ngilangin bau badan itu, terus berkeringat berlebih, walaupun berkeringat nggak bau itu ada kok. Hubungin saya aja. Dan itu tradisional banget, cuma di pasar banyak. Bukan diminum tapi dioles. Soal tanya tentang penanganan di pandemi ya. Waktu kalau saya pengalaman di relawan bencana itu kan memang kejiwaan itu selalu terganggu pasti. Apalagi tempo dan durasi itu tidak boleh berlama-lama. WHO ataupun siapapun dari PBB itu relawan boleh turun paling lama itu 2 minggu. Terus kalau standarnya seminggu. Lah ini kan saya lihat ini perawat bukan 2 minggu lagi ya. Ini bisa makan berat. Bagaimana mengkondisikan manajemen yang seterusnya ini kan karena halo. Apa Mas? Kurang jelas Mas. Manajemen mengkondisikan apa? Halo. Ya, mengkondisikan stres tuh loh. Mengkondisikan stres. Mengatasi stres. Karena tingkat stres. Karena gak usah di pandemik ya. Di kebencanaan alam yang durasinya sama lalu gunung meletus, gempa bumi, lalu banyak mayat bergelimpangan, relawan diturunkan, itu walaupun ada yang kuat sampai ada teman saya itu mau dipulangkan, sudah jatahnya itu pulang. Yang ngomong, aku masih kuat kok, gak apa-apa, aku udah enjoy karena dia udah adaptasi. Tetapi udah di-warning sama komandannya, maaf Mbak, WHO udah ngomongin gak boleh berlebih dari ini. Mas gimana dong? Ya nanti pulang dulu, ketemu keluarga dulu, terus biar bisa jadi manusia lagi gitu loh. Anda kalau di sini terus, Anda bukan manusia akhirnya, kejiwaan Anda terganggu total. Nah, itu akhirnya dia pulang. Mungkin akhirnya berapa bulan lagi, terus dia balik lagi dengan biaya sendiri. Ya oke lah, bukan ikutin kita. Nah, ini perawat dan dokter ini kan miris ya, sampai akhirnya ada yang saya benar-benar mendengarkan ada yang sampai nggak pulang dari awal yang dari rumah sakit Wisma Berdiri, Wisma Atlet itu sampai sekarang pun ada yang nggak pulang, walaupun sekarang nggak boleh pulang. Itu hampir setahun itu nggak pulang, benar-benar menghindari kontak dengan keluarga. Sampai ada mesnya dokter, mesnya perawat. Nah ini kalau untuk
yang di-insight dari narasumber sendiri bagaimana, apakah ada trauma healing, meditation, selain juga vitamin ya, vitamin pasti lengkap lah. Tetapi namanya kangen keluarga, terus bangun pagi, ya elah pasien lagi, tahu-tahu meninggal. Dia ngerasa aku udah ngobrol sama orang ini, udah merawat, itu banyak loh stressful itu teman-teman perawat itu. Ternyata pas rapat itu diomongin, pasienmu, kenapa mbak udah berangkat tadi? Lu alah, padahal aku udah berusaha. Itu kayak beban itu tambah berat lagi. Oke. Udah ditangkap mas maksudnya. Oke. Makasih mas. Monggo selamat pagi. Silakan Mbak Indah. Baik, intinya adalah trauma healing ya. Yang langsung yang kedua ya, yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu kalau menurut saya, monggo silakan ditanggapi, tapi itu adalah asumsi yang ada di kita. Mau cok iso iku nggae apa namanya APD nggak dibuka blas gitu kan. Nah itu kan asumsi. Monggo dijawab yang terjadi seperti apa di lapangannya. Baik, kalau terkait dengan penggunaan APD itu ada tata caranya, tata laksananya. Ya. Jadi kemudian apakah tidak bau mboten? Karena kan yang memang jamnya ada 3 shift yang memang bergilir di ruang COVID-19 itu juga diatur dalam 3 shift. Begitu beliau masuk datang baru menggunakan APD. Kemudian disiapkan sebelum itu kan tentunya dia mampu menjaga kebersihannya diri masing-masing. Kemudian kalau ada ruangan AC memang cuma AC-nya kecil tapi dia bisa menyesuaikan. Dan ruang pada waktu nurse station pun juga dikondisikan nyaman. Kemudian apakah dia tidak melepas dan ini insya Allah tidak. Karena akan berisiko pada dirinya sendiri. Dia sendiri. Oke, baik. Gitu, yang kedua tadi menanggapi kalau tidak pulang boten kami diatur oleh shift ya. Tetap dokter pulang sesuai dengan shift jaganya masing-masing. Apakah terjadi kemudian ada stres? Ya, stres itu di awal-awal iya. Karena belum menemukan sistem. Karena ini kayak serangan, serbuan begitu ya. Tapi makin ke belakang, makin ditata, makin menemukan ada panduan dari instansi yang memang di bawah kami naungan untuk kesehatan. Jadi sambil jalan sambil menata, Insya Allah untuk stres dilakukan itu memang ini hari ini meninggal, hari ini ya insya Allah kalau di rumah sakitan mendengar meninggal itu biasa mbak. Jadi biasa, jadi tidak merupakan kaget ini beban boten karena memang sudah para nakes sudah melakukan sesuai dengan prosedur, dokter juga sudah melakukan dengan sesuai prosedur dengan penunjang yang memang diperlukan oleh pasien mulai dari dia kebutuhan lab, torak lainnya yang akan diperlukan. Biasanya pada saat pasien datang dengan kegawat daruratan dan tidak bisa ditanyai kan ada keluarga yang mengantar. Dari situ pasti akan digali info, dari situ akan dilakukan penunjang. Kalau stres di karyawan seperti yang kami sampaikan, di awal memang iya. Tapi setelah ke belakang memang kemudian berjalan, pendampingan, kemudian apakah ada yang kena? Ada, senior kami juga kena, kemudian sampai kami rujuk ke rumah sakit yang memang mampu melaksanakan. Beliau diberangkatkan di sana untuk penanganan, kami berdoa dengan teman-teman. Kemudian apakah hanya bimbingan bintal saja dilakukan? Bintal rutin dilakukan, penguatan dari sisi lapangan juga dilakukan. Dan apabila kami dari tim manajemen turun, ya lengkap. APD kalau sudah konsekuensinya kalau sudah pakai APD ya 7 jam baru dilepas. Dan itu kita lakukan. Ya monggo pipis dulu. Kalau mau minum dulu. Kalau mau ya segala sesuatu dan setelah itu menggunakan untuk kita menguatkan dari teman-teman sisi lapangan. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan, 4 bulan itu bisa berjalan dengan prosedur-prosedur yang sudah berdampingan dengan instansi yang menaungi kami. Ya, luar biasa ya. Bu Novi komentar? Jadi saya lihat proses adaptasinya tadi sampai kemudian karyawan bisa menerima sih itu setelah mereka ini menerima kondisinya, terus kemudian mereka merasa ini adalah bagian dari panggilan profesi mereka. Saya rasa itu juga punya peran besar seperti itu, panggilan terhadap profesinya. Kenapa dulu milik kerja itu kan pasti ada reasoningnya, ada alasannya gitu. Dan sekarang kalau kemudian kita sudah masuk ke sana, nah ini benar-benar diujinya niatannya kita gitu ya, niatannya kita itu betul apakah benar-benar sesuai dengan calling yang kita harapkan kayak gitu. Jadi itu dan memang dalam situasi seperti ini ya termasuk juga bukan hanya di rumah sakit, di perusahaan kan juga seperti itu. Ketika awal-awal itu ini kan memang berhubungan langsung ya, tapi ketika di perusahaan biasa pun juga seperti itu. Ketika awal karyawannya yang apalagi yang
jumlah karyawannya banyak, mereka masih harus datang ke kantor, terus ada satu orang kena kan dulu tuh rasanya kayak takut kayak virus yang langsung nyebar gitu kan. Itu bukan hanya diisolasi, langsung tempat kerjanya di lockdown 3 hari dipastikan kan dulu ketentuannya seperti itu. Betul. Ada satu yang kena terindikasi bahkan langsung lockdown. Lockdownnya mungkin bukan hanya di departemen itu, pokoknya yang satu lantai kalau ini bangunannya berlantai-lantai gitu kan. Seperti itu. Dan ya sama teman-teman di pengelola SDM di bidang yang lainnya juga harus segera adaptasi dengan situasi-situasi yang ada. Juga peraturannya kan gonta-ganti, boleh begini, boleh begitu gitu kan. Terus memahaminya juga kadang kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Betul. Seperti itu. Jadi ya berdamai dengan situasinya dan ketanggapan kita terhadap situasi-situasi yang muncul itu yang diperlukan. Dan ya kalau saya merasa bahwa benar-benar kita bekerja itu diuji ya pada saat ini gitu. Itu semua profesi menurut saya seperti itu. Semua profesi itu benar-benar kita itu diuji dengan kita itu bener gitu ya. Misalnya mau kerja itu ya tadi itu ada yang biasa kerja di kantor menjadi tidak di kantor. Termasuk juga misalnya orang-orang yang di bank gitu ya, yang dulu rasanya itu kan duit itu kalau ke pasar jangan terima duit sampai cashless segala macam. Nah itu kalau orang di bank itu kan dulu sering saya dengar awal-awal kalau orang bank itu mesti bank ini kena gitu, langsung kantor lainnya di cabangnya ini ditutup. Sudah nggak beroperasi di beberapa 2 hari 3 hari pelayanan dialihkan ke tempat lain kan seperti itu. Termasuk juga ya orang-orang yang ada di dalam cara langsung di swab, langsung di isoman berapa hari baru kemudian boleh ini gitu. Jadi menurut saya ya memang situasi kemarin itu benar-benar hektik dan buat kita ini benar-benar ini pilihan kita kah, kita bekerja untuk apa gitu. Termasuk ketika mungkin juga ada teman-teman yang kalau di rumah sakit mungkin alhamdulillahnya malah ada lowongan-lowongan untuk itu tadi. Tetapi kalau untuk perawat kayak gitu kan istilahnya mereka yang belum bekerja mereka bisa masuk ke sana gitu untuk ini. Tapi kalau ada ini malah yang sudah bekerja diistirahatkan gitu. Sudah bekerja kena PHK seperti itu. Jadi ya ini tadi kemampuan kita ketahanan mental kita ini diuji. Gitu. Tidak mudah memang melewati semua itu. Nah, Mbak Ina, kalau bisa digambarkan kalau sekarang semuanya sudah tertangani dengan baik ya, artinya sudah mengalir begitu, atau masih ada sebetulnya hal-hal yang jadi kendala ketika Bu Novi bilang ya inilah adaptasi kebiasaan baru yang di semua sektor hidup ini, termasuk apalagi rumah sakit yang menghadapi pasien-pasien begitu. Gimana gambarannya? Ya, Mas. Jadi secara di tahun 2020 karena memang baru-barunya virus tersebut masuk ke Indonesia, kemudian kami tata laksana untuk pelaksanaan bagaimana menangani, kan ada naik turunnya, tidak selamanya juga panjang begitu Mas ya, ada waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu. Kemudian tertangani, kemudian timbul prokes-prokes yang harus dilakukan, kemudian aturan-aturan yang harus dilakukan, penataan dari sisi lini layanan, kemudian kekuatan SDM kami. Setelah itu, di tahun 2021 kemarin kan tinggi lagi. Gelombang kedua gelombang kedua itu memang hampir semua rumah sakit full. Nah, namun kami sudah mampu menangani lebih baik karena memang dari awal sudah diarahkan dengan belajar dari aturan yang kegiatan yang lama, kemudian aturan-aturan itu sudah muncul terus Mas, muncul terus, ini begini begitu Mas. Jadi untuk di 2021 gelombang tertinggi itu insya Allah kemarin Juni Juni itu tinggi-tingginya banyak dari teman-teman kita sendiri banyak dari teman-teman kita sendiri, kita sampai sungkan nggak ada kamar memang. Banyak nggak ada kamar. Jadi memang bukan kemudian sungkan sampai menjawabnya penuh. Tapi lebih tertata dalam hal layanan karena memang panduannya lebih jelas. Kemudian dari slogan dari pemerintah juga penanganan lebih baik dengan aturan-aturan yang sudah diterbitkan secara berurutan dengan begini, mengikuti alur dengan begini, begitu Mas. Oke. Sempat nggak ada kamar itu yang memang jadi cerita, dan kemudian yang lebih miris lagi itu
nanti buka sosial media, lo teman kita yang ini nggak ada. Hampir tiap hari nanti itu. Buka WA, betul, Iya, betul. tiap hari. Ya, nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Kita merenung dulu sejenak untuk mensyukuri bahwa kita berempat sama Kevin yang ada di ruangan ini semuanya sehat-sehat sampai pagi ini. Kita ke iklan dulu. Oke, kita masih di perbincangan ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari narsum, tapi saya tertarik untuk karena Mbak Indah di Wiyung Sejahteranya juga a part of Persi gitu ya, persatuan perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia gitu ya, yang di tingkat pusat sudah mulai menyuarakan awas, hati-hati, rumah sakit harus menyiapkan diri untuk antisipasi gelombang ketiga COVID pada bulan Desember. Seperti apa yang menurut secara, mungkin ini subjektif Mbak Indah gitu ya, soal kemungkinan gelombang ketiga ini akan terjadi? Baik, kalau terkait dengan gelombang ketiga memang sudah menjadi isu, karena akan terjadi apabila memang kita tidak melakukan penahanan diri, dan itu bisa mulai dari ini tugasnya SDM, Mbak, tugasnya HRD itu di sini. Jadi kalau memang pemerintah sudah menerapkan libur kan mulai dirubah semua tuh Mbak, sudah keluar SK-nya. Kemudian penerapan dari dalam itu dilakukan dengan pengaturan yang saat ini kami dengar dari teman-teman HRD. Satu, pada saat-saat tertentu peak seasonnya libur itu dilarang cuti. Kemudian sakit boleh, tapi menunjukkan surat dokter yang memang pada saat dia masuk harus PCR. Nah, kalau PCR itu dibayari oleh perusahaan, enteng karyawan Mbak. Tapi kalau dilibatkan dia harus membayar sendiri. Teman-teman yang teman-teman yang di bawah itu akan berpikir 2 kali. Kemudian juga akan Mbak, kalau terjadi peak season lagi, insewu, bertahan dengan gaji yang akan diberikan, karena kan produktivitas juga menurun. Semuanya juga dibatasi. Kemudian aturan memang tidak boleh lama untuk penurunan gaji sekian persen. Nah, kalau ingin kembali normal, ya teman-teman juga harus menyadari itu. Jadi dari teman-teman SDM itu menyampaikan, kita punya aturan ini, kalau dia ini, anunya ini, prestasinya ini, dilibatkan instansi di dalam perusahaan tersebut, bahwa biasanya di dalam itu juga ada serikatnya Mbak. Dari situ jadi diajak ngobrol. Jadi HRD tidak bekerja sendiri, ada tim di dalamnya, saling menguatkan, saling menyadari bahwa seandainya berkaca dari gelombang 2 yang luar biasa serangannya, nah monggo gelombang 3 ini kembali lagi dibersamai dengan teman-teman, dengan melakukan hal-hal yang memang ayo jalan bareng menuju kembali normal 100% memang belum bisa Mbak, tapi mungkin, menuju dibersamai bersama itu mungkin. Ya, apalagi pemerintah juga sempat waktu itu mencuat akan menyiapkan untuk mengubah pandemi ini menjadi endemi begitu ya. Betul. Yang artinya supaya mungkin ini juga untuk menekan rasa khawatir, untuk memberikan lebih penguatan. Mbak Novi mungkin mau menambahkan sebagai seorang paranormal begitu? Bagaimana nanti Desember? Apakah akan ada gelombang ketiga? Ini mungkin subjektif juga ya gitu ya. Cuman ya karena kemarin yang terjadi, kemarin gelombang kedua terjadi kan setelah liburan Lebaran. Memang liburan Lebaran udah diatur nggak ini, tapi seminggu kemudian setelah liburan Lebaran itu kan ada masa-masa yang kecepit-kecepit gitu ya. Sudah diatur seperti itu ya, tetap orang Colongan. Yang tetap pinter, seperti itu. Iya. Betul. Karyawan itu kalau ngelihat kalender itu matanya lebih jeli. Maksudnya lebih jeli, ngatur waktunya seperti itu. Betul. Jadi dalam sesuai dengan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Indah, ini komunikasi benar, karena sejak awal situasi seperti ini sejak awal tuh dari tadi kalau saya simpulkan juga dari pengalaman saya, dari situasi yang terjadi itu komunikasi. Jadi ketika kondisinya tadi masih hektik, belum banyak kejelasan, ya kita komunikasi. Karyawan merasa down, kita intensif mendampingi mereka, artinya juga komunikasi kan. Terus kemudian ada itu tadilah trust dan sebagainya seperti itu. Terus ya ini tadi meyakinkan kembali bahwa kalau kita bersama-sama kita akan bisa melewatinya gitu. Betul. Kan. Terutama kalau di tempat Mbak Indah ini kan akan terasa sekali seperti itu gitu. Jadi tadi itu benar bahwa kita tetap harus komunikasi, termasuk ini tadi kita melibatkan karyawan. Mungkin
ini mungkin juga di tempat saya sendiri. Saya harus kembali lagi mengingatkan aturan-aturan, konsekuensi-konsekuensi apa yang nantinya harus terjadi. Karena ini kan sebelumnya nggak pernah terjadi kan. Nggak pernah terjadi. Jadi yang sekarang kira-kiranya dengan proyeksi, prediksi kita, kemampuan kita sendiri ini dan pengalaman kemarin kita menyampaikan juga tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan kalau terjadi ini mereka harus seperti apa. Oke, baik. Termasuk ya pengaturan kerja sekarang ini harus makin ini lagi, benar-benar harus dipikirkan mana yang ini pekerjaan yang memang mereka harus datang ke kantor, mereka yang mungkin bisa dilakukan tanpa ini, atau ini hanya bisa di-outsourcingkan saja, seperti itu. Jadi ganti dengan sistem seperti itu. Moga-moga mengurangi mobilitas itu masih kemudian menjadi perhatian penuh dari perusahaan-perusahaan, bukan seperti tempatnya Mbak Indah, karena sudah pasti kalau itu SOP-nya jelas. Tapi perusahaan-perusahaan mudah-mudahan yang kalau yang dulu-dulu kan harus tiap 2 jam absen misalnya, meskipun itu liburan, nggak boleh di luar jangkauan, GPS-nya harus nyala terus. Moga-moga sih masih seperti itu ya. Saya khawatir kalau itu dilepas, nanti orang bisa bebas kemana-mana ya. Tapi ini subjektivitas masing-masing kita gitu ya. Tapi kita berharap saya lihat ini kayak ini aja lepas dari ini sudah udah mulai macet di mana-mana. Macet. Dan ini acara-acara pertemuan di hotel itu orang itu sudah kayaknya aduh. Oh iya, karena Menkominfo bilang boleh. Iya, boleh. Boleh, konser bahkan boleh, acara besar boleh. Boleh gitu. Ya. Jadi melepas rindu, Mbak. Melepas rindu, tapi mudah-mudahan gak kebablasan ya. Oke, ini ada Ibu Dewi ini, karena diskusi kita soal SDM, Ibu Dewi ini kebetulan menanyakan gini, apakah pelayanan seorang perawat yang jutek juga termasuk dari kurang baiknya manajemen rumah sakit dalam mengelola mental SDM? Karena di masa pandemi ini makin banyak pelayanan seperti itu. Bagaimana menyikapi? Lagi-lagi menurut saya ini adalah asumsi yang memang harus dijawab supaya tidak berkembang menjadi asumsi yang tidak terkontrol ya. Karena ketika tadi Mbak Indah sudah menyampaikan kalau penuh sampai sungkan nolak teman begitu ya. Bahkan kalau penuh terus kemudian ada yang ngengkel, lama-lama nakasnya jengkel, sekarang engkel-engkelan seperti kata. Tapi gimana kondisinya? Saya sih cuma menjembatani saja begitu. Baik. Jadi kalau terkait dengan nurse yang jutek, insya Allah di kami ada, tapi nggak banyak tapi gitu ya. Tidak terjadi karena begini, yang perlu dipahami pada saat teman-teman menggunakan APD, kemudian masker, kemudian ngomong itu akan jadi masalah bagi pasien. Karena orang sakit itu endeminya itu pengen diperhatikan. Nah, pada saat ini, ya Bu, apa Bu? Karena kan tidak terlihat, itu sudah dianggap bahwa perawatmu kasar, perawatmu teriak-teriak. Bengok-bengok, iya. Padahal pada saat menyampaikan, ya kadang kan sudah ada di lapis ini, Mbak. Iya. Ya Bu, kenapa? Ini itu sudah sudah masuk di kolom ini loh, Mbak. Kolom komplain sudah menulis perawat di ini ya, kita kemudian telusur kenapa gitu ya. Oke. Bu, kita ini karena ini memang menggunakan masker, ya bukan menyalahkan ABD-nya ya, Mbak. Kembali lagi tidak, tetapi sekarang ini culture-nya dengan yang berukut. Ya agak mesti mendengarkan ekstra, jadi kadang ndelok lambe. Saya pun begitu tak delok iki. Ngomong apa? Ya, gitu karena kalau sudah menggunakan face shield, kemudian masker, kemudian tertutup, kemudian ada batas pada waktu kita untuk ketemu pasien itu. Ya, Bu. Nah, itu kadang-kadang sepuh juga. Sampai dikatakan, "Iya, yang keras, Bu." Loh, kenapa tidak dikasih mic? Enggak, karena akan mengganggu yang lain. Yang lain, oke. Itu ya pertimbangan-pertimbangannya. Sederhananya itu dikembangkan sendiri Bu Dewi. Itu kondisinya ya. Bu Dewi mau menambahkan? Iya sih. Jangankan orang yang di sana dan kemudian setiap hari melayani ini. Kita ini sehari-hari ini mau nggak mau pakai masker aja juga sudah ngomong itu kayak ini loh. Saya siaran ini 1 jam. Coba kalau 2 jam gitu kan pakai masker. Iya. Nah, saya 4 jam pakai masker, semaput saya. Ini kan juga ngomongnya harus agak ngotot gitu kan, terus ngatur nafasnya gitu kan. Apalagi ngajar. Ngajar pakai itu kan juga ini. Berat ya. Berat gitu. Setuju sih. Jadi memang ada perubahan perilaku yang
mungkin saat sekarang jadi norma baru gitu ya. Ya. Jadi norma baru yang harus kita terima gitu. Dan konsumen juga ya saya anggap kasihan itu konsumen dalam tanda petik juga harus juga butuh waktu lah ya untuk bisa memahami. Oh gitu toh kondisinya. Ya, kita paham gitu. misalnya mereka sakit gitu ya, kita juga pahami gitu kan. Kalau dulu boleh mendekat. Ya. Sekarang kita mendekat bisa menunjukkan ini, itu kan tidak boleh aturannya memang. Iya. Jadi apa ini itu sudah. Iya. Sudah masuk di ininya. Iya. Teriak. Iya. Ya, ke Pak Hananto, kita pilih 2 saja ya karena waktu ya. Dalam masa pandemi Pak Hananto ini, dalam masa pandemi ini pengelolaan apa yang membutuhkan ekstra pemikiran, terutama untuk menjaga ritme rumah sakit, menjaga pelayanan? Ya, Mbak Indah. Di saat seperti ini yang kita butuhkan ritmenya itu memang begini. Kemampuan kita dari sisi manajemen, satu, SDM ini tetap sehat. SDM tetap sehat, pelayanan berjalan dengan bagus. Kemudian pandemi ini adalah sekarang ini teman ya, Mas, bukan lagi ngomong. Nah, dari sisi kita manajemen kan juga harus mengembangkan konsentrasinya bukan hanya di pandemi, mengembangkan dari rumah sakit sendiri ataupun GSA sendiri. Jadi itu harus seiring sejalan. Jadi arahan dari owner juga disampaikan, ya oke, pandemi, paham, tapi kan pengembangan tetap harus jalan. Oh iya. Pengembangan juga harus tetap jalan. Kemudian ritme, tetap penguatan dari sisi layanan, prokes tetap jalan. Teman-teman juga sesuai dengan SOP tetap jalan. Kemudian dari sisi kita ini, jujur kita lagi membangun juga. Jadi kan tidak mungkin stagnan mandek bahwa kita ya wes pandemi enggak. Karena kita juga punya rumah sakit kami tipe C, spesialisnya juga cukup banyak. Dan kami juga harus berkonsentrasi memikirkan bagaimana teman-teman atau orang-orang yang memang sudah memang sakit saat ini kan, yang sakit non-COVID kan ditahan-tahan, wedi, takut. Bagaimana kami kemudian menjembatani, membuat program-program home care, telemedicine, kemudian layanan-layanan yang memang mulai penguatan dari sisi online dulu. Setelah itu baru mereka berani datang ke rumah sakit. Dan kami memberikan penjelasan bahwasanya layanan yang kami punya juga dipisah. Bahwa kalau ini COVID ada di sini, kalau layanan non-COVID ada di sini. Ada juga pertanyaan, kan parkirnya podo, Mbak? Nah, bagaimana saya menjelaskan? Iya. Ya, saya tahu itu, Mbak. Sabar ya, Mbak ya. Apa kita tukar profesi, Mbak? Jadi penyiar enak. Terus kita jawabnya, ya parkirnya sama. Tapi kan tetap profesinya. Ya pokoknya ilmu yang paling mujarab itu adalah masker. Kalau masker seperti saya ini 4 jam ganti 2. Ya, yang gitu ya. Oke, ini ada Ibu Ayu dan Pak Bayu. Saya sampaikan langsung saja. Kalau Pak Bayu menanyakan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dengan menjaga kesehatan mental karyawan dalam masa krisis. Kurang lebihnya sama sih. Sebenarnya kalau Ibu Ayu cuma pengen tahu, kalau seorang karyawan lelah secara mental itu seperti apa ya kondisinya untuk bisa kita ketahui gitu. Apakah ada gejala-gejalanya begitu atau ada indikasi-indikasinya, dan idealnya apa yang bisa dilakukan perusahaan. Kurang lebihnya sama ini soal kesehatan mental di masa krisis seperti apa. Perubahan dari perilaku. Perubahan dari perilaku. Jadi teman-teman kelelahan mental itu kadangkala tiba-tiba itu menjadi pendiam. Pendiam, pemarah begitu ya. Gampang emosi gitu ya mungkin ya. Kemudian yang biasanya ceria, itu jadi pendiam. Okay. Kemudian kalau teman kami satu itu perilaku aneh, yang biasanya Mbak aneh itu pendiam. Kemudian ya itu yang harus kita dekati ya, karena memang bagaimanapun simbiosis mutualisme saya kalau tidak ada beliau-beliau ini juga tidak bisa jalan. Ya, betul, itu yang kita lakukan. Itu sih. Gitu ya. Oke. Dan Bu Novi, menarik tadi yang saya catat dari COVID nggak COVID kan, kalau perusahaan mau berkembang dong. Tetapi kan ini juga SP-nya jadi tidak mudah begitu ya. Untuk SDM-nya, untuk segala macamnya. Mungkin bisa jadi ini sebagai closing statement juga dari diskusi kita hari ini. Menarik sekali. Ya, jadi bisnis tetap harus jalan gitu kan. Maksudnya bisnis tetap jalan artinya going concern gitu ya. Bidang apapun kita, dan karena itu saya sepakat bahwa juga investasi di SDM dalam bentuk pengembangan karyawannya itu menjadi salah satu kuncinya gitu. Dan pengembangan ini mungkin juga kita nggak bisa dengan konsep-konsep yang lama, tapi harus dengan cara-cara baru. Saya rasa bahwa ini yang mungkin juga harus saya ingatkan, bahwa dengan situasi yang baru ini jangan lupa untuk melakukan upgrading skill terhadap karyawan-karyawan Anda gitu. Anda harus evaluasi lagi apakah kompetensi yang sekarang mereka miliki dengan dulu
dulu pekerjaan-pekerjaan lamanya tanda petik itu masih relevan dengan tuntutan yang saat sekarang. Dan di mana saat sekarang di mana efisiensi itu harus menjadi lebih penting karena apa? Tadi itu supaya tetap produktif gitu, mungkin cara lama nggak bisa dipakai gitu. Jadi dengan resource yang baru, resource itu artinya resource itu lebih ke kayak perubahan ke sistem, mekanisme, metode kerja. Seperti itu yang perlu perlu dipertimbangkan lagi, selain juga bahwa tadi itu upgrading skill dari karyawan. Jadi bisa reskilling, bisa upskilling seperti itu, sehingga kemudian mereka tetap bisa support dengan apapun bisnis yang saat sekarang sedang dikembangkan oleh para pemirsa sahabat Merkuri yang saat sekarang mendengarkan, terutama untuk teman-teman pengelola SDM gitu. Anda mungkin jangan terpaku hanya di pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif seperti yang sebelumnya dilakukan. Cobalah cari cara-cara yang lebih efektif lagi untuk melakukan pengelolaan di bidang SDM. Ya, oke. Mbak Ida mau menambahkan? Saya kira dari sisi SDM penguatan secara mental diperlukan, menjadi lebih ke pertemanan, kemudian selalu mengingatkan prokes itu karena penting. Gitu ya? Jadi yang kami sampaikan ya tetap Bintal dilakukan dan langsung diambil oleh owner itu merupakan hal yang luar biasa bagi karyawan. Jadi tidak dijembatani lagi untuk Bintal. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah Puspitaningrum, Indah Puspitaningrum, GM PT Global Sejahtera Abada. Sukses selalu, makin maju makin sukses ya. Amin. Kalau udah sukses jangan lupain Merkuri dan saya. Amin, pasti. Terima kasih Mbak Indah. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam sehat. Bu Novi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Aldi. Kita ketemu lagi minggu depan.